Oke. Suara saya masuk? Ya, masuk Mas, jelas-jelas. Oke ya, berarti suara saya jelas, suara Mas Jelas. Tony juga jelas ya? Oke, jelas. Sip, itu aja sih Bu. Jadi nanti aman aja, kita mulai aja nanti. Monggo, saya kembalikan ke Ibu lagi. Oke. Sudah jelas ya cek soundnya untuk Pak Andi dan Mas Sony ya? Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu ataupun siswa-siswa sudah mendaftar di akun Konstruk seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Jika belum, silakan, masih ada kesempatan mungkin beberapa menit. Standby untuk jangan lupa untuk Chrome versi terbaru ya semuanya, karena nanti biar semuanya lancar gitu. Bu, Diki wonten Bu. Niki nomere Diki napa nomere Ibu e? Oh, sing nomere Diki ingkang pundi Bu? Tak lebetne grup soalnya kan piyambake nderek KKSI niki lho. Mau kok medal lho. Niku nomere jenengan kok medal kula mboten. Kula dikintuni nomere ingkang nomere Diki Bu. Tak lebetne teng grup Bu. Soalnya niki nggih KKSI nasional soalnya dia, nggih. Dia ikut ini soalnya, kemarin kan daftar, 4 orang sudah saya daftarkan. Lah ini wow, makanya kemarin kan ada konfirmasi di grup niki nomere jenengan apa nomere Diki piyambak. Lah makanya kan saya kaget loh kok metu aku. Anu pakai HP dulu sementara. Ini kan KKSI nggih. Nah pakai HP nanti kan kalau sekolah buka kan saya lewat sekolah kegiatannya. Ini hanya 4 orang tok soalnya. 4 orang yang ikut satu sekolah nggih. Kateng nggih nomere nggih kula lebetke nggih. Nggih. Jaga kan iki wedi. Ados Pramas. Ayo kamar. Kok sak anu iki kel nduk kadeni kan kami nduk. Kok apa-apa nek makne tahu wong jijen iki aja anu ta.
Mah ya wis rasa sekolah wong kok aku gek pegawean ngene kok sik. Ora ana gendurwo ning kono kuwi. Wis ta, ana iki aku gek nganu gawean kok. Itu ada 3 macam softwarenya. Ini pembukaan dulu. Jadi softwarenya itu yang pertama yang benar-benar menggunakan kode program, full kode program. Nah itu contohnya ada Passer, ada Cocos 2DX. Terus kemudian ada yang modelnya blended ya, ada blended code sama ada editornya. Itu biasanya kalau teman-teman udah pernah dengar namanya Unity. Nah, tetapi di sini untuk melihat teman-teman startnya kan semua tidak sama ya. Ada yang mungkin masih benar-benar baru bikin game, ada yang udah pernah mencoba, maka kami putuskan pakai Construct. Nah, kenapa pakai Construct? Construct ini hampir nggak ada kode programnya. Jadi teman-teman membangun logika gamenya itu tinggal drag and drop. Nah, di sini nanti teman-teman kalau misal setelah pelatihan ini selesai mau melanjutkan di Unity atau di yang lain itu bisa, di Cocos itu bisa, tetapi di sini teman-teman harapan kami paham dulu banyak istilah-istilah di pengembangan games yang mungkin masih asing, misalkan sprite. Nah, dan sprite itu kan nanti teman-teman taunya minuman gitu ya, padahal kalau di game kan sprite itu adalah objek ya, game objek, dan banyak lagi nanti yang lain yang akan dibahas satu persatu oleh Mas Sony. Terus kemarin panitia juga menginginkan arahnya ke pembuatan game edukasi, maka di sini kita akan nanti latihannya adalah membuat game-game bentuknya edukasi. Sama dengan perusahaan kami, Eduka Studio dan Game Lab Indonesia, kami concernnya di pengembangan game edukasi. Baik, tanpa berlama-lama, ini saya serahkan ke Mas Sony ya, saya serahkan ke Mas Sony untuk kemudian saya membantu dari belakang. Silakan Mas Sony, dimulai aja langsung. Ya, oke, terima kasih Pak Andi Taru. Mungkin saya setting dulu ya untuk share screen-nya. Oke, untuk screen share-nya udah kelihatan ya semuanya. Oke, semuanya salam kenal, nama saya Sony. Saya adalah programmer di Eduka Studio dan sebagai trainer di Game Lab. Oke, mungkin segitu aja yang perkenalannya karena waktunya mepet cuma 1 jam. Nah, mungkin saya akan langsung aja ke prakteknya. Oke, pertama teman-teman semua buka dulu untuk construct.net. Seperti yang ada screen share di sini, kita langsung buka aja construct.net-nya. Berbeda dengan construct yang sebelumnya, kita bisa membuat game itu langsung di browser. Kalau sebelumnya versi-versi construct yang sebelumnya itu kita harus install software dulu. Nah, kalau construct 3 ini sekarang mempunyai fitur kita bisa membuat game langsung di browser. Nah, untuk pertama-tama kita langsung buka construct.net. Ya, teman-teman. Kemudian, kalau sudah, nah, kita masuk ke try it now. Masuk ke try it now. Nah, di sini akan masuk ke free trial. Kemudian di sini ada keterangan kita bisa menjalankan di browser, bisa offline juga. Kemudian auto update kalau misalnya ada update dari construct-nya. Oke, langsung aja launch now. Nah, langsung akan membuka tab baru. Untuk editor construct, kita bisa membuat game langsung di browser. Nah, ini saya close aja. Nah, ini akan preparing. Oke, kita tunggu. Mungkin untuk
awal pertemuan ini saya tidak akan membahas benar-benar dari basic konstruk itu apa, kemudian tampilan-tampilan itu apa, karena waktunya juga hanya 1 jam. Nanti kalau saya bahas itu waktunya nggak cukup. Oleh sebab itu nanti kita praktek sambil kita belajar. Misalnya apa itu spread, kemudian nanti ada layout, kemudian game logic, dan lain-lain. Oke, kita tunggu dulu, masih loading ya. Ini. Nah, saya turun lagi. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita langsung aja new project. Nah, kita klik di sini, new project ini. Ini ada notifikasi game jam license, kita close aja. Atau oke. Nah, ada update. Nggak perlu diupdate dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ketika kita klik new project, nah, kita akan membuat project baru di sini. Dengan yang pertama ada field, nama. Oke, ya sambil jalan ya. Sambil jalan saya terangkan, menunggu teman-teman yang masih loading. Nah, di sini ada field name, nanti nama project kita apa. Kemudian choose presetnya adalah tampilannya, landscape, portrait, ini dan lain-lain, banyak pilihannya. Nah, kita di sini menggunakan landscape default. Kemudian viewportnya nanti itu adalah tampilan di dalam gamenya. Size-nya kita pakai default juga. Ini orientasinya landscape, portrait, any untuk tampilannya. Kemudian ini start with, event set, itu nanti digunakan ketika kita membuat game di Construct. Nanti ada namanya event layout, atau gampangannya itu adalah logika game kita. Jadi nanti ada 2 terpisah, ada layout untuk menata tampilan, kemudian ada lagi namanya event sheet, itu tab digunakan untuk kita menyusun logika-logika game kita. Nah, kita untuk sementara ini kita akan gunakan default seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kasih nama dulu. Di sini kita akan membuat game, yaitu game mengenal suara hewan. Nah, game mengenal suara hewan. Nah, nanti kita akan membuat game yang sederhana dulu. Jadi kita akan membuat gamenya bertahap. Untuk hari pertama ini kita akan membuat game sebenarnya simple. Kita bisa mendeteksi untuk input, ada tombol, kemudian nanti bisa digeser, ada sprite hewan, kemudian ada audio. Nah, untuk pertama kita buat sesimpel mungkin supaya kita bisa memahami dulu dasarnya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membuat yang lebih kompleks lagi. Oke, kalau sudah berhasil membuat project, akan keluar tampilan seperti ini. Terlalu cepat, pelan-pelan. Oke, udah masuk ke sini belum? Ke editornya? Belum? Sudah? Oke. Nah, kalau yang belum, sambil menyimak ya, karena waktu kita hanya sedikit, teman-teman, nanti takutnya saya nggak nyandak, nggak sampai selesai. Nah, nanti kasihan teman-teman yang lain juga. Sambil menyimak ya, karena tadi di awal kan kita cuma create project itu gampang ya.
Nah, seperti itu. Mungkin sambil saya terangkan sedikit sambil nunggu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini nanti editornya. Nah, di sini ada property bar namanya yang di kiri. Nah, ini nanti digunakan untuk mengatur properti setiap objek yang ada. Mungkin masih ngawang-ngawang ya, tapi nanti kalau praktek lebih paham lagi. Kemudian di sini adalah menu untuk shortcut. Biasanya kalau kita mau menyimpan, nah bisa pakai shortcut ini. Kemudian ini menu ada beberapa pilihan. Kita bisa simpan di sini. Kemudian preview, ini kan sebenarnya sama dengan ini ya. Mas Sony, itu Ya, ada yang ketinggalan tuh, coba diulang lagi dari new project. oke, ya. Saya ulang ya, teman-teman. Ini saya refresh dulu. Untuk teman-teman yang udah, nggak usah di-refresh ya. Saya refresh aja. Tidak perlu klik optimize for pixel art. Kita membuat projectnya secara default dulu. Jadi ketika membuat create project, tidak usah dirubah apa-apa. Nah, dimulai dari new project tadi, tidak usah diganti untuk field-nya. Langsung beri nama aja, nah langsung masuk. Ini kenapa punya saya juga. Ini sambil menunggu. Mungkin saya coba dari sini aja, construct tree. Tadi ulang, oke. Kan saya ulang. Nah, untuk salah satu kelebihan Construct itu kita bisa membuat game langsung di browser, tapi kita juga memerlukan koneksi internet yang stabil. Karena kita membuat gamenya kan langsung di browser. Nah, kalau misalnya udah masuk ke editornya, itu kita bisa offline atau tanpa koneksi bisa. Tapi yang pertama kita harus load dulu semua. Nah, itu membutuhkan koneksi yang cukup bagus. Oke, untuk teman-teman yang baru join, itu ada link di download untuk aset nanti gambar-gambar dan audio yang akan kita gunakan. Oke, harus saya reload dulu ini teman-teman. Oke, construct. Starting, nah kalau udah starting ini seharusnya udah mau masuk nih. Oke. Oke, akhirnya masuk teman-teman. Oke, untuk cadangan saya buka yang tab yang masih belum ada projectnya. Oke, sampai sini ya teman-teman.
Oke, kalau sudah, mungkin tadi yang ketinggalan, new project. Nah ini ya, teman-teman diingat-ingat, ketika membuat new project, kita di pertemuan awal ini tidak perlu setting untuk field-fieldnya ini, kita hanya akan mengisi nama projectnya. Nah, kita akan membuat game mengenal suara hewan. Kita kasih nama game mengenal suara hewan. Oke. Nah, nggak usah dirubah semuanya. Langsung aja create. Create. Nah, kita tunggu. Nah, ini sebenarnya beratnya itu di awal, karena kita kan harus ngeload semua komponen-komponennya di awal. Oke, still loading. Saya close dulu. Ya. Jadi nanti di pertemuan pertama ini kita akan membuat game mengenal suara hewan. Dimulai kita melakukan persiapan awal, membuat project, kemudian menambahkan objek-objek hewannya, kemudian kita akan mengenal apa yang namanya variabel, kemudian mouse input, kemudian suara, dan yang terakhir menambahkan logika game. Oke, ini masih still loading ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, seperti koneksinya juga ya. Oke, sambil menunggu teman-teman. Pak saya loading. Oke, koneksinya juga lama. Oke, ya, memang harus koneksinya stabil. Loading. Ya, mungkin di sini saya akan ke pengenalan dulu sambil menunggu nih, lumayan ya dibandingkan di awal tadi. Oke, pengenalan konstruk. Oke, konstruk tadi sudah dijelaskan ya, adalah salah satu game engine HTML5 didesain khusus untuk membuat game 2 dimensi dan tidak membutuhkan keahlian coding. Jadi teman-teman mungkin yang baru pertama kali membuat game itu sangat cocok sekali menggunakan game engine Construct, karena kita tidak perlu mengerti gimana caranya coding atau bahasa pemrograman. Nah, kita hanya harus tahu cara bagaimana objek itu bekerja, nanti logikanya, mekanismenya seperti apa, kemudian tampilan yang akan digunakan di dalam game itu seperti apa, kita susun dengan interface. Jadi tidak perlu pusing untuk codingnya, meskipun nanti juga ada sedikit. Tapi ini Construct adalah, tidak masuk ya, Construct itu salah satu game engine yang sangat ramah untuk pemula. Oke, sudah masuk teman-teman, mungkin ulangi lagi. Open for browser, ya. Saya buka tab satu lagi aja mungkin. Ada yang ketinggalan lagi. Jadi kan masuk ke Construct. Ini linknya ya. Masuk aja, kemudian
new project, kemudian namanya kita beri nama game mengenal suara hewan. Nah, gini, terus klik create. Nah, terus tunggu sampai tampilannya seperti ini. Oke, mungkin saya rasa bisa mulai ya teman-teman, nanti masa cuma untuk setting awal aja kita waktu habis. Oke ya, next ya teman-teman. Oke, sudah bisa masuk. Good. Oke. Nah, yang pertama kita akan menambahkan objek yang sudah kita download tadi ya di komentar chat Zoom. Saya sudah bagikan linknya untuk aset gambarnya itu. Nah, pertama, oke, sudah bisa masuk. Ini sudah bisa masuk. Nggak usah ada tulisan buy now, nggak perlu. Oke, nggak perlu buy now ya. Coba seharusnya kalau sudah selesai klik create, nah kan tampil seperti ini. Oke, mungkin saya bisa langsung mulai ya. Nah, pertama, teman-teman, kita set dulu di sini. Nah, sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, oke, siap. Nah, kita lihat di sini ada titik-titik, garis-garis putus-putus ya. Nah, ini yang namanya viewport. Ini nanti yang akan tampil di halaman game kita. Jadi bukan seluruh ini ya, bukan semua ini, tapi yang akan tampil hanya yang ada di dalam titik-titik. Nah, biasanya halaman yang di luar sini akan kita gunakan untuk manipulasi. Nah, misalnya contoh, nanti ya kita akan membuat objek di sini, kemudian di sebelah kanan di luar sini juga kita buat. Nah, itu digunakan untuk seolah-olah kita menyembunyikan objek tersebut. Karena nanti kita akan membuat objek hewan, nah nanti kita akan geser. Nah, sebenarnya dia ada di luar viewport. Ya, seperti itu. Mungkin langsung aja teman-teman, untuk membuat objek, caranya bagaimana? Nah, kita bisa klik kanan di sini, dimanapun, klik kanan, insert new object. Nah, di sini, insert new object. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk membuat objek sprite atau gambar yang nanti kita akan jadikan karakter, itu kita cari yang namanya sprite. Nah, di sini sprite. Atau kita bisa pakai tombol search di sini, sprite itu supaya lebih cepat. Nah, kita klik dulu ya. Di sini klik sprite-nya. Kemudian kita beri nama. Nah, kita beri nama di sini dengan nama yang pertama kita akan buat kucing. Jangan lupa diklik objeknya ya, ini ya. Klik. Nah, kalau kita klik ini kondisi aktif. Nah, objek apa yang akan kita buat? Nah, kita akan buat objek namanya kucing. Insert. Nah, kalau sudah kita klik sini, sembarang ya sebenarnya itu ya.
kita klik tadi di dalam layoutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke animation editor. Nah, kita tambahkan sprite kucing yang sudah kita download tadi, itu ya, linknya ini. Oke, topik 1. Oke, download teman-teman. Saya ekstrak here. Oke, aset topik 1. Oke. Nah, di dalamnya kan ada gambar file PNG, gambar kucing, kemudian ada gambar ayam, ada tikus, dan ada MP3. Itu nanti untuk suaranya. Nah, kita pertama pilih dulu. Ini ya caranya. Nah, kalau kita sudah tambahkan tadi, mungkin saya akan ulangi. Sini. Saya akan lihat dulu. Klik kanan, insert new object. Kemudian cari sprite. Kucing. Kucing. Insert. Nah, ini kan ada plus ini ya, kursornya menjadi plus. Nah, kita klik aja sembarang di sini. Nah, kalau udah, kita masukkan filenya ke dalam sprite. Di bagian paling atas ini, folder, dan klik. Nah, kemudian cari file yang udah teman-teman download tadi. Nah, saya tadi ada di sini. Aset topik 1. Nah, ini ya. Saya tambahkan kucing, cat. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita close saja. Maka sprite-nya akan langsung jadi. Nah, seperti ini. Oke, itu ya. Pertama, membuat objek sprite. Yaitu kita membuat objek sprite dengan nama kucing. Nah, kalau kita klik di sini, objek kucing, nah, di bagian property bar, di bagian kiri, nah ini akan muncul nilai-nilai properti dari objek tersebut. Misalnya, posisi dari objek kucing. Nah, di sini posisinya. Kita bisa atur. Misalnya ganti di sini, kemudian ukurannya size kita bisa rubah. Kemudian ada apa namanya ini, angle-nya, rotasinya, kemudian opacity, tingkat transparannya, warna, layer, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita tidak akan bahas lebih jauh di sini. Nah, kita akan mengatur posisinya dulu atau layouting. Nah, pertama kita posisikan objek kucing ini dengan X 427 supaya tengah ya, kita set tengah, kemudian Y 240. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tambahkan untuk objek hewan yang lain. Tadi kan kita udah download, ada objek kucing, ada ayam, kemudian ada tikus, ada rubah. Nah, kita masukkan juga semuanya. Caranya gimana? Sama, klik kanan, di sini, insert new object, kita buat objek sprite, kemudian kita beri nama ayam, insert. Nah, ini kita klik sembarang dulu, kita bisa atur nanti ya. Klik. Nah, oke. Terus kita cari ayam. Oke, ya.
Kalau udah langsung aja close, nanti akan jadi sprite-nya. Kemudian tambahkan lagi. Nanti kita akan atur objeknya nanti. Kita tambahkan dulu semuanya. Objek, insert new object lagi, kemudian tambahkan. Jangan lupa ya, klik sprite-nya. Nah, insert. Kemudian buka filenya, box, kemudian close, sama persis langkahnya. Dan klik kanan lagi, insert new object, kemudian buat lagi tikus. Insert. Oh, sorry, saya salah. Nah, kalau teman-teman belum nyeleksi sprite-nya, misalnya langsung gini ya, terus langsung insert. Nah, jadinya seperti ini di sebelah kanan ya. Ini adalah project bar, di mana objek-objek yang kita buat semuanya kita bisa lihat di sini. Nah, kalau objek yang kita buat itu masuk di folder object types. Nah, di sini saya tadi salah. Saya ingin membuat sprite tikus, tapi saya tidak menyeleksi sprite. Jadi saya langsung insert. Nah, akibatnya seperti ini. Saya delete aja. Sebenarnya langkahnya sama, teman-teman. Untuk membuat objek, cukup klik kanan, insert new object, terus cari sprite. Nah, kita scroll ke bawah, cari sprite, pastikan kita seleksi sprite-nya. Klik. Nah, kalau sudah terseleksi, kita beri nama. Ya, kondisi terseleksi. Kemudian insert. Nah, muncul tanda plus, klik sembarang aja. Nanti kita bisa atur. Di sini kita tambahkan filenya yang sudah di-download tadi dengan kucing. Tikus. Close. Nah, langkahnya sama. Semuanya sama. Klik kanan, insert new object, kemudian sprite, klik, beri nama. Kalau sudah ada plusnya, klik. Nah, untuk mencari gambar yang akan kita gunakan, pakai ini, gambar folder di atas. Ini, kemudian kita cari gambarnya, open, kemudian close. Seperti itu. Nah, itu kita ulangi langkah tersebut sebanyak 4 kali. Seperti itu. Kemudian, kalau sudah ya, saya delete objek yang tidak perlu. Oke, seharusnya ada 4 ini ya. Ayam, kucing, rubah, tikus. Nah, kalau sudah, kita tata dulu. Nah, kita tata dulu yang pertama untuk ayam. Posisinya kita rubah. Jadi 954. Y-nya sama 244. Oke. Jadi untuk posisi ayam 954, untuk X-nya, Y-nya 244. X itu posisi horizontalnya, Y posisi vertikalnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita atur lagi untuk posisi rubah. Position. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita klik dulu objeknya. Klik objeknya. Di sini kan saya ingin merubah posisi dari rubah. Nah, klik dulu. Kalau enggak, nanti kan enggak, kita tidak menyeleksi sebuah objek tertentu. Nah, kan secara default, propertiesnya itu seperti ini.
Nah, kita harus klik dulu rubah, klik. Nah, kalau kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, ada kotaknya. Nah, kalau sudah kita klik, cek di propertiesnya, position. Nah, kita ubah posisinya, rubah dengan ukuran 1481, Y-nya sama ya, tingginya 244. Oke. Kalau sudah, tikusnya juga kita set posisinya. Ini 1481 ya untuk rubah posisi X-nya 1481, Y-nya 244. Oke ya, terus untuk objek tikus kita set juga posisinya dengan X 2008. Kemudian Y-nya 244 sama. Oke. Saya share. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman, ini garis-garis putus-putus ini adalah tampilan game yang akan ditampilkan. Nah, sedangkan di luar itu tidak akan ditampilkan. Meskipun di dalam view layout-nya seperti ini, sebesar ini. Nah, yang ditampilkan itu yang titik-titik ini. Biasanya digunakan untuk memanipulasi. Nah, kalau ingin mencoba hasilnya seperti apa, di sini ada tombol play. Kita coba play. Ini. Nah, kita tunggu dulu. Untuk screen share previewnya kelihatan nggak ya teman-teman? Nggak muncul Mas Sony. Oke. Nah itu baru muncul sekarang. Oke, karena ini ketika di play membuka new tab ya, dia akan membuat tab baru, nah akan muncul tampilannya. Oke, ini sebenarnya masih loading. Oke. Saya kembali dulu ke sini. Oke. Nah, untuk mencoba menjalankan gamenya, kita cukup klik play di sini, preview layout. Untuk teman-teman coba langsung aja play ya untuk hasilnya. Saya langsung muncul reviewnya. Oke. Nah, untuk melihat tampilannya seperti itu, langsung aja play. Nah, kalau hitam semua itu biasanya karena dia sedang loading. Jadi, pertama itu memerlukan koneksi yang cukup bagus. Oke, sudah bisa ya. Ada yang sudah bisa. Mungkin teman-teman bisa cek. Ya, memang hanya ada kucing karena di viewportnya itu kita tampilkan kucing. Di luar itu, nah nanti kita akan manipulasi, kita akan buat tombol supaya kita bisa geser, kita bisa ganti
objek apa yang akan tampil. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kok masih hitam dan penasaran apakah ada error atau ada sesuatu, nah teman-teman bisa cek di sini, ada tanda panah ke bawah ya. Klik ke bawah. Nah, ini ada preview layout, debug layout, preview project, remote preview. Nah, biasanya ya, kalau di dalam pengembangan game, ada yang namanya debugging, atau biasanya untuk mencari kesalahan. Seperti tadi, kok layarnya cuma hitam, kenapa? Nah, kita bisa cek, klik debug layout. Debug layout. Sebentar. Nah, oke, saya ganti screen share-nya dulu. Nah, tampilan debug layout berbeda kalau kita menjalankannya dengan preview ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, kenapa hitam semua? Karena masih loading. Nah, di sini bisa dilihat masih 0%. Nah, biasanya seperti itu karena memerlukan koneksi yang cukup bagus, kita harus menunggu. Seperti itu ya. Kalau sudah muncul kucing hanya satu, nah itu benar. Karena kita meletakkan objek kucingnya itu hanya di satu viewport yang ada garis-garisnya. Screen share. Oke, sorry. Screen sharing is close. Oke. Nah, ini ya. Nah, garis-garis ini itu adalah viewport, di mana objek semua yang akan tampil itu hanya di dalam sini. Di luar itu tidak akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah berhasil, kita akan lanjut untuk menambahkan tombol. Oke, lanjut ya semua teman-teman. Kalau sudah muncul satu itu malah benar. Kalau munculnya banyak itu malah salah. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya objek tombol. Caranya bagaimana? Sama seperti membuat objek spread. Jadi di konstruk itu adalah yang di dalam game, di dalam sini, itu adalah sekumpulan objek. Jadi ketika kita ingin menambahkan objek, tombol, objek, mungkin background, dan lain-lain, partikel, nah, kita bisa pakai klik kanan, insert new object. Nah, kita buat tombol, namanya button. Nah, kalau kesusahan nyarinya kok nggak ketemu ya, kita search aja langsung button. Nah, udah klik dulu, jangan lupa ya. Jangan lupa klik, kemudian kita tambahkan namanya dengan next. Kemudian insert. Nah, muncul plus seperti ini, kita mau letakkan di mana? Kita letakkan di sebelah sini, mungkin kira-kira dulu aja. Kita akan beri tombol untuk next. Saya besarkan. Untuk cara membesarkan view-nya, teman-teman bisa klik kontrol, kemudian scroll ya. Nah, ini kita membuat objek tombol. Nah, kita akan ganti propertinya seperti ini ya. Objek-objek lain kita perlu seleksi dulu tombolnya, kita klik tombolnya. Nah, pastikan posisi aktif, kemudian kita ubah posisinya supaya tengah
sama dengan objek hewan yang lain. Tadi kan Y-nya 244 samakan 44. Oke, kalau sudah posisinya kira-kira X-nya seperti itu, tidak apa-apa. Ya, oke, tidak apa-apa. Kemudian kita ganti teks OK-nya ini menjadi next. Masih dalam properties yang tadi, kita klik ini ya, pastikan diklik ya. Kita turun ke bawah. Nah, di sini ada teks, kita bisa ganti. Ganti next. Nah, oke. Ini. Nah, dia akan ganti tulisannya menjadi next. Begitu. Kalau sudah, kita buat lagi untuk tombol balik. Ini kan untuk next. Nah, kita buat tombol untuk previous. Caranya sama. Klik kanan, insert new object. Kita cari button atau search saja biar cepat, button. Oke, kita beri nama previous atau pref itu. Mungkin biar gampang ceknya, pref atau mundur. Klik, jangan lupa untuk kita seleksi tombolnya. Udah insert, kita letakkan kira-kira di sini. Sama seperti yang tadi ya. Kita set posisinya jadi 244. Kemudian OK-nya kita ganti pref. Nah, supaya sama, besar semua. Pref. Oke. Nah itu atau untuk set posisi yang lebih detailnya bisa lihat di kolom komentar. Oke. Kalau sudah, coba dijalankan dulu. Nah, seharusnya akan muncul tombol next dan previewnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah muncul tombolnya, sekarang kita menuju ke yang namanya variabel, kemudian mendeteksi input dan suara. Sudah muncul semua ya, seharusnya sangat mudah. Hanya menambahkan tombol next dan pref. Oke, kalau sudah teman-teman, kita akan tambahkan untuk variabel, kemudian mouse input, mendeteksi input, dan suara. Oke, yang pertama, instance variabel. Apa itu instance variabel? Nah, kita klik dulu di sini objeknya, objek kucing, terus di bagian kiri, kita lihat properties, ada yang namanya instant variable. Nah, instant variable itu adalah sebuah nilai yang kita bisa custom atau kita bisa ubah, kita bisa buat sesuka kita. Misalnya, kita punya objek mobil, kemudian setiap mobil itu kita beri variabel yaitu roda. Nah, misal kita punya mobil, kita mau beri roda 2, roda 3, roda 4. Nah, itu kita bisa atur sesuai keinginan kita. Misalnya di sini ada objek lagi, misalnya ini kan objek yang berbeda ya. Nah, kita bisa tambahkan instant variabelnya atau nilai yang ada pada objek ini berbeda dengan objek yang ini. Nah, instant variable itu nanti digunakan untuk memanipulasi dari sebuah objek tertentu. Biasanya
kita gunakan untuk di dalam kasus ini, kita akan gunakan untuk mencocokkan apakah objek ini adalah kucing. Kalau iya, maka akan kita gunakan untuk mengeluarkan suara kucing. Oke, seperti itu. Mungkin sambil jalan aja, kita tambahkan ya instance variabelnya di sini. Kita klik. Nah, muncul jendela seperti itu. Kemudian kita beri nama di sini, tambahkan dulu. Kemudian kita tambahkan namanya, jadi pilih. Nah, oke. Nah, ketika oke, maka akan menambahkan variabel pilih ke dalam objek kucing seperti ini. Nah, saya close. Kalau saya klik lagi di sini, kucing, terus di sebelah properti kiri ada instan variabel pilih dengan nilainya 0. Nah, kalau ayam, kita klik di sini sebelah kiri. Nah, itu kan instan variabelnya belum kita tambah, jadi tidak ada. Jadi kita harus tambahkan dulu untuk instan variabelnya. Tiap objek digunakan untuk menyeleksi atau mengidentifikasi bahwa objek apa yang sedang kita pilih. Nah, nanti akan kita gunakan untuk mengeluarkan suara seperti pada objek tersebut. Misalnya kalau kucing, nanti kita akan keluarkan suara kucing. Seperti itu. Tambahkan lagi untuk objek ayam, variabelnya sama ya, persis. Langsung aja kita tulis pilih. Nah, di sini nilainya jangan sama ya dengan kucing, karena kita akan membedakan dari satu objek dengan objek lain. Kita beri nilai 1. Nah, kita tambahkan 1. Kalau sudah, kemudian geser lagi ke sini. Nah, itu ditambahkan lagi instan variabelnya. Kemudian pilih nilainya berapa? Nilainya 2. Oke. Kemudian lanjut ke sebelahnya. Kemudian tambahkan lagi instan variabelnya. Pilih 3. Nah, sebenarnya urut ya, hanya urut aja. Ini adalah 0 nilainya. Nah, pilih, variabel pilih itu 0. Kemudian di sini untuk ayam 1, rubah 2, tipe 3. Pakai tipe datanya pakai number ya. Sini ya, instan variabel tadi kan add ini. Nah, tipenya pakai number, angka. Kalau kita lihat di sini ada boolean, ada number, ada string. Nah, itu ini adalah tipe data. Kalau di bahasa pemrograman itu ada beberapa tipe data, tapi kita tidak akan bahas sejauh itu. Untuk pertemuan awal ini kita menggunakan number atau sebuah nilai dengan tipe angka. Oke, seperti itu. Kalau sudah diberi instan variabel 0, 1, 2, 3, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tambahkan dulu objek untuk mouse. Supaya kita bisa mendeteksi objek dari kucing, kemudian ayam, dan lain-lain, kita perlu membutuhkan objek tambahan, yaitu objek mouse. Nah, kita bisa klik kanan, insert new object, kita cari mouse.
Nah, kita membutuhkan objek bantuan mouse supaya kita bisa mendeteksi dengan klik. Nah, kita langsung insert saja, nggak usah beri nama, defaultnya adalah mouse insert. Nah, kalau sudah akan muncul di sini pop up added mouse akan masuk ke sini. Oke, sudah masuk ke dalam project kita. Nah, kalau sudah, sekarang kita tambahkan lagi untuk audio. Jadi kita memerlukan bantuan lagi objek audio untuk mengeluarkan suara. Klik kanan, insert new object, kemudian kita cari audio. Nah, di sini klik langsung insert aja sama. Oke, masuk audio. Kalau sudah masuk audio, nah kita perlu menambahkan dulu file sound yang udah kita download. Caranya bagaimana? Di dalam project sini, project bar, kemudian kita masuk ke folder sounds. Di sini kan ada beberapa objek yang ada di dalam project kita, ada spread, objek, dan lain-lain. Nah, kita perlu menambahkan dulu file suara yang sudah kita download. Caranya klik kanan di sini, di folder sound, import sounds. Nah, klik, akan muncul dialog sounds. Nah, caranya sangat mudah, tinggal kita drag and drop aja semua file sound yang sudah di-download. Nah, ini saya akan masukkan semuanya langsung ke dalam sini. Nah, kita perlu import dulu ya untuk menggunakan soundnya. Kemudian kita import. Oke, sorry. Kalau ingin mengimport satu persatu, bisa pakai itu tadi. Nah, kalau supaya cepat, kita bisa langsung semuanya, kita bisa langsung drag and drop aja. Oke, kalau sudah, kita tunggu ya. Kalau kita pakai drag and drop, semuanya akan langsung secara otomatis encoding semua sound yang kita punya. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya masih pending. Nah, ini komplit, berarti sudah selesai. Nah, ini karena kita mengupload ke browsernya dan membutuhkan internet, sekali lagi kita memerlukan koneksi yang cukup bagus supaya dalam membuat proyeknya bisa cepat. Nah, kalau sudah, kita seleksi semua. Oke, seharusnya sudah ya, langsung semuanya sudah langsung masuk. Ini sepertinya saya tadi ke close-nya. Seharusnya langsung masuk, teman. Coba saya ulangi. Sini. Oke, tadi kan saya ke close ya. Kalau sudah, kalau sudah tadi seharusnya langsung diimport aja. Jadi kalau yang di atas itu untuk satuan. Untuk import sounds satuan. Oke, ini sound. Nah, persatuannya kita bisa pakai tombol yang di atas. Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, ini persatuan. Kalau yang di bawah, kalau sudah selesai, kita klik. Nah, ini langsung import. Nah, oke. Masuk sini ya. Semuanya masuk ke file kita. Nah, baru kita bisa akan gunakan untuk mengeluarkan sounds dari objek yang akan kita klik.
Oke, kalau sudah berhasil import, kemudian memasukkan objek audio dan objek mouse. Nah, untuk langkah yang terakhir itu adalah menambahkan logika game. Nah, untuk durasi waktunya ini bagaimana ya? Masih bisa? Logika gamenya berapa lama Mas Sony? Logika gamenya ini kira-kira 10-15 menit. Oke, diselesaikan itu, terus yang ketinggalan nanti besok pertemuan berikutnya kita ulangi lagi. Oke, siap. Di situ bisa ditutup. Oke, kita masuk ke logika gamenya ya, karena tadi di awal-awal kita banyak kendala, jadi agak lama, jadi waktunya molor. Kita langsung aja ke, mungkin ini akan saya lebih cepat lagi ya, karena mengingat waktu yang sudah habis, nanti untuk kedepannya bisa di-share materinya. Oke, kita masuk ke logika game. Di sini kan ada layout, kemudian ada event sheet. Untuk start page ini kita tidak usah hiraukan dulu. Kemudian untuk logika game, nah kita bisa pindah ke event sheet. Nah, di sini adalah semua logika-logika game yang akan kita susun dengan user interface. Kita pindah ke tab event sheet ya. Nah, untuk menambahkan event atau kejadian-kejadian yang akan kita gunakan, nah kita bisa klik add event di sini. Nah, di sini akan ada beberapa kondisi apa yang akan kita lakukan pada kondisi ayam di sini atau kondisi mouse akan seperti apa. Nah, kita bisa gunakan add event di sini. Misalnya ketika kita klik ayam, apa yang terjadi? Kita bisa klik next di sini. Nah, seperti itu. Pertama ya, teman-teman, kita buat yang namanya global variable. Global variable ini berbeda dengan instant variable ya. Kalau instant variable itu setiap objek punya. Jadi tiap objek dia punya variabel yang berbeda. Kalau global variable itu secara global, semuanya adalah sama. Semua bisa mengakses variabel tersebut. Nah, global variable ini akan kita gunakan untuk mencocokkan objek apa yang sedang aktif saat ini. Kita beri nama, pilih number. Oke. Seperti itu ya teman-teman untuk penambahan logika game. Sepertinya waktunya tidak cukup. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih persiapkan lagi untuk editornya, kemudian koneksinya, dan mungkin teman-teman bisa ngulik atau pelajari sebelum kita besok pertemuan kedua ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kendala-kendala yang tidak kita inginkan dan menghambat proses pelatihan ini. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita evaluasi bersama apa kekurangan pelatihan pada hari ini, banyak kendala, kita bisa evaluasi bersama supaya besok di pertemuan kedua kita bisa lebih lancar dan kita bisa membuat gamenya dengan tepat waktu. Oke. Nah, diharapkan nanti bisa lebih cepat lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan berikutnya, lebih paham, dan saya harap untuk teman-teman bisa pelajari dulu untuk editor konstruknya, kemudian untuk tombol-tombolnya, ada bar-barnya ini supaya besok lebih lancar lagi. Oke, seperti itu dari saya, teman-teman.
Oke, saya serahkan kembali ke oke, saya screen share-nya sama dulu. Oke, saya kembalikan ke Ya, Mas Sani. ya. Baik, teman-teman, ini pasti akan ketinggalan karena teman-teman belum terbiasa menggunakan softwarenya ini gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting ini udah sampai sini dulu gitu. Besok pas pelatihan besok itu kita ulangi lagi. Jadi yang hari ini bisa ngikuti itu nanti bisa teman-teman ngulik-ngulik lebih lanjut. Nah, bagi yang ketinggalan besok kita ulangi lagi tapi agak cepat. Jadi kita ulangi agak cepat, terus kemudian bisa lanjut di tutorial berikutnya gitu. Terus banyak yang tanya ini tutorial bentuk video atau modul, ya tidak ada karena ini kan pelatihan gitu. Kalau misalkan teman-teman minta bentuk video, kita percuma dong pelatihan seperti ini gitu. Jadi harap teman-teman tidak mengandalkan modul, karena kalau teman-teman mengandalkan modul, ya pas pelatihan gini nanti banyak yang nggak nyimak gitu. Jadi bagusnya teman-teman benar-benar mengikuti ketika pelatihan ini berjalan. Itu yang kami harapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman kok berharapnya nanti ada dokumen macam-macam, nah itu nanti teman-teman mengandalkan gitu. Jadi lebih baik teman-teman mengikuti secara seksama dan mempersiapkan. Nah, nanti bisa ngulik-ngulik dulu di konstruk, teman-teman bisa ngulik-ngulik dulu. Nah, gitu ya teman-teman, karena ini sifatnya pelatihan. Jadi teman-teman akan dituntut untuk mengikuti. Nah, bagi yang ketinggalan, besok kita review ulang. Nah, kami harapkan sebelum pertemuan berikutnya, teman-teman udah nyoba-nyoba nih, softwarenya seperti apa gitu. Karena kalau belum terbiasa akan seperti ini. Nah, ini kan baru pertama. Kalau misalkan teman-teman merasa kok ada ketinggalan ya wajar gitu. Enggak masalah. Yang penting habis ini nyoba-nyoba. Nah, besok di pertemuan berikutnya teman-teman udah mulai terbiasa gitu ya. Terus cara save-nya. Nah, ini Mas Sony, ada yang tanya nih terakhir. Cara save-nya. Oke, mungkin untuk terakhir saya di sini saya beritahu untuk cara nge-save-nya bagaimana. Screen share. Oke, nah meskipun kita menggunakan free, kita bisa tetap menyimpan project yang kita buat di editor Construct. Bahkan meskipun kita tidak login ya, ini di sini saya belum login ternyata, itu juga bisa. Nah, di sini di menu kita klik, nah kita project save as. Nah, di sini ada 3 metode ya untuk nyimpennya: cloud save, save to local browser, kemudian download copy. Kalau cloud save ini nanti kita akan simpan di penyimpanan cloud atau biasanya di Google Drive ya. Itu bisa kemudian kita simpan di local browser ini. Nah, browser yang sedang kita gunakan ini, atau download copy. Nah, kita download kopinya aja. Nanti akan kita klik, akan download. Nah, beri nama dulu. Atau langsung aja ya, seperti nama projectnya. Kita klik OK. Nah, langsung dia akan langsung mendownload file dengan ekstensi C3P. Nah, kalau mau melanjutkan besok, tinggal buka aja. Nah, di sini open project, open local file, kemudian buka filenya, nanti langsung otomatis semuanya yang sudah kita kerjakan di sini akan tampil lagi. Seperti itu. Oke ya, teman-teman, saya kembalikan ke, sudah jelas ya teman-teman untuk nyimpannya. Ya, kita kembalikan ke panitia ya. Oh iya. Baik. Ya.
Terima kasih semuanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya dari seluruh peserta dan sangat berterima kasih banyak kepada Eduka Studio, khususnya Game Lab, kepada Mas Sony dan Pak Andi yang telah bersedia untuk hari ini memberikan materi, ya, memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Semoga nanti apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa jadi tambahan ilmu untuk semua peserta. Seperti itu, ini karena waktunya sudah melebihi jam 14.30 ya. Jadi untuk pertemuan pelatihan pada hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya sudah saya share untuk jadwal itu besok Rabu, jamnya sama ya. Nanti untuk link akan kami share kembali ke grup pembimbing. Nanti untuk pemberitahuan dan segala informasi akan kami sampaikan di grup pembimbing. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk semua peserta. Setelah ini akan kami share untuk link presensi pada pertemuan hari ini. Silakan di grup pembimbing untuk pembimbing masing-masing untuk presensi seperti itu. Terima kasih. Begitu saja dari kami, banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat siang, sudah sore ya ini, selamat sore. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.